Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah dari semester 5A Prodi PAI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Siman Sekarang Lamongan. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh yang terhormat Bapak Nurdi SAG MPD. Dan tak lupa yang kami hormati pula segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Lamongan. Di video kali ini akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan Islam pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Pembahasan yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Nah, di sini ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu pemerintahan dinasti Umayyah. Poin yang kedua yaitu pola pendidikan Islam pada periode dinasti Umayyah. Dan poin ketiga yaitu perkembangan ilmu dan corak. Poin yang pertama yaitu pemerintahan dinasti Umayyah. Ibnu Khaldun mengatakan dalam kitab tarikhnya bahwa sejarah Muawiyah harus disatukan dengan sejarah Khulafaur Rasyidin, sebab negara tersebut menempati kedudukan setelah negara Khulafaur Rasyidin, baik dalam keutamaan, keadilan, maupun persahabatan. Dengan demikian, sistem pendidikan yang diterapkan Bani Umayyah tidak terlepas dengan bagaimana proses terbentuknya dinasti Umayyah sampai pada masa jatuhnya di Damaskus, sampai tumbuh dinasti Umayyah pada babak kedua di Andalusia. Adapun masa pemerintahan dinasti Umayyah diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengambil alih kekuasaan, yakni implementasi dari terjadinya perang Siffin, berimplikasi terhadap pergulatan politik di dunia Islam. Dan terjadinya perang Siffin tersebut diawali dari terjadinya polemik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Padahal jika ditinjau dari garis keturunan, keduanya masih satu garis keturunan. Yang kedua yaitu pembentukan dinasti Umayyah. Pemerintahan dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah ibnu Abu Syam ibnu Abi Manaf. Pemerintahan ini berkuasa selama kurang lebih 91 tahun. Poin yang kedua yaitu pola pendidikan Islam pada periode dinasti Umayyah. Pola pendidikan Islam pada periode dinasti Umayyah telah berkembang bila dibandingkan pada masa Khulafaur Rasyidin yang ditandai dengan semaraknya kegiatan ilmiah di masjid-masjid dan berkembangnya khutab serta majelis sastra. Jadi, tempat pendidikan pada periode dinasti Umayyah yang pertama yaitu khutab. Khutab merupakan tempat anak-anak belajar menulis dan membaca, menghafal Al-Quran, serta belajar pokok-pokok ajaran Islam. Yang kedua yaitu masjid. Masjid merupakan tempat pendidikan tingkat menengah dan tingkat tinggi setelah khutab. Yang ketiga yaitu majelis sastra. Majelis sastra merupakan balai pertemuan yang disiapkan oleh khalifah dan dihiasi dengan hiasan yang sangat indah. Hanya diperuntukkan bagi sastrawan dan ulama terkemuka. Poin yang ketiga yaitu perkembangan ilmu dan corak. Pendidikan Bani Umayyah memberikan usaha yang cukup signifikan bagi pengembangan budaya Arab dan masa-masa sesudahnya, terutama dalam pendidikan dan pengembangan ilmu-ilmu agama Islam, sastra, dan filsafat. Ciri khas corak pendidikan Islam pada masa Umayyah sebagaimana yang diungkapkan oleh Langunu. Yang pertama yaitu bersifat Arab, yang kedua berusaha meneguhkan dasar, yang ketiga prioritas pada ilmu-ilmu nakliyah dan bahasa, yang keempat menunjukkan perhatian pada bahan tertulis sebagai media komunikasi, yang kelima yaitu membuka jalan pengajaran bahasa asing. Pembahasan yang kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Di sini ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu perkembangan pendidikan pada masa Daulah Abbasiyah. Poin yang kedua,
lembaga pendidikan Islam masa dinasti Abbasiyah. Poin yang ketiga, perkembangan dan kemajuan ilmu agama pada masa dinasti Abbasiyah. Dan poin yang keempat yaitu kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Poin yang pertama yaitu perkembangan pendidikan pada masa Daulah Abbasiyah. Faktor-faktor yang mendorong kemajuan pendidikan antara lain yaitu adanya kekayaan yang melimpah dari hasil kharaj. Yang kedua, perhatian beberapa khalifah yang besar kepada ilmu pengetahuan. Yang ketiga, umat Islam pada masa itu telah bercampur baur dengan orang-orang Persia. Yang keempat, lancarnya hubungan kerjasama dengan negara-negara maju lainnya, seperti India, Bizantium, dan sebagainya. Poin yang kedua yaitu lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah, yakni yang pertama yaitu Huttab, yang kedua pendidikan rendah di istana, yang ketiga tokoh-tokoh kitab, yang keempat rumah-rumah para ulama, yang kelima rumah sakit. Poin yang ketiga yaitu perkembangan dan kemajuan ilmu agama pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu ilmu tafsir, yang kedua ilmu hadis, yang ketiga ilmu kalam, yang keempat ilmu fikih, dan yang kelima yaitu ilmu tasawuf. Dan poin yang terakhir yakni poin yang keempat adalah kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama yakni dalam bidang ilmu pengetahuan astronomi dan matematika. Yang kedua dalam bidang ilmu pengetahuan filsafat kedokteran. Yang ketiga dalam bidang ilmu pengetahuan geografi dan sejarah. Yang keempat dalam bidang ilmu pengetahuan fisika dan kimia. Yang kelima dalam bidang ilmu pengetahuan sastra dan musik. Dan yang terakhir yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan arsitektur seni rupa. Sekian dari saya, dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.